Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah para ikhwan akhwat sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam yang sangat mulia, di malam Jumat, kita semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali berkumpul di taman-taman surganya Allah dalam rangka talabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala nanti, yang mana nanti di yaumil qiyamah harta itu tidak akan ada nilainya. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, serta untuk seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini nanti di yaumil qiyamah memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali tentang sunnah-sunnah keseharian yang dapat kita amalkan dalam kehidupan ini. Pada malam hari ini kita sampai kepada bab yang ke-13, yakni tentang sholat sunnah yang dilakukan dalam satu hari satu malam. Di dalam mukadimah tadi atau tadi dibawahi oleh qari Bapak Ta'lim, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Di situ Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Inilah salah satu dasar kita semua melaksanakan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan. Jadi jangan kita memandang rendah amalan-amalan sunnah. Kalau kita terpaku pada pengertian sunnah itu sesuatu jika diamalkan berpahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa, maka kita akan memperoleh banyak kerugian. Mulai sekarang mari kita rubah pemikiran kita. Sunnah adalah sesuatu yang kita kerjakan akan berpahala, dan jika kita tinggalkan kita akan merugi. Tadi seperti dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 79 tadi, dengan sholat tahajud, dengan sholat sunnah tahajud, Allah itu akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji, ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih mulia. Nah,
maka jangan menganggap rendah sholat tahajud ini. Mengenai tahajud ini, kita semua telah digembleng selama bulan Ramadan yang biasanya kita kerjakan dengan istilah sholat tarawih. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah, masihkah tarawih itu kita kerjakan di malam-malam di bulan Syawal dan Zulqa'dah ini? Masih, alhamdulillah. Apakah masih sama rakaatnya 11? Masih, alhamdulillah. Jangan sampai selama Ramadan kita full sholat tarawih, sholat tahajudnya, tetapi tatkala Idul Fitri tiba, nah futur juga sholat tahajudnya. Jangan sampai. Nah. Para ikhwah dan akhwat sekalian, itu tadi mukadimah tentang sholat sunnah yang dapat kita kerjakan dalam sehari semalam. Dalam buku ini, sholat sunnah yang pertama yang dapat kita kerjakan adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Bisa sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, yaitu salah seorang dari istri Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin sinta asyrata rak'atan tatawu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu au illa binalahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim yang melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala sebanyak 12 rakaat setiap hari sebagai amalan sunnah, bukan yang wajib, kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, atau dalam lafaz yang lain, dibangunkan baginya rumah di surga. Berdasarkan hadis ini, jadi sholat sunnah rawatib itu hanya ada 12 rakaat. Dalam hadis ini ya. Di hadis yang lain ada yang mengatakan 10 rakaat. 12 rakaat itu terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu jadi jumlahnya semua 12 rakaat. Nah, barang siapa yang bisa menjaganya atau mengerjakannya setiap hari karena lillahi ta'ala, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Apakah kita tidak tergiur dengan iming-iming atau janji dari Allah ini hanya dengan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam? Nah, kalau kita kerjakan 2 rakaat itu rata-rata kita saat ini paling 3 menit selesai, jarang yang sampai 5 menit. Jadi dalam sehari semalam kita hanya mengalokasikan waktu sekitar 40-an menit atau maksimal 1 jam dari 24 jam yang Allah sediakan bagi kita untuk sholat sunnah ini. Kita akan diberikan surga, diberikan rumah di surga. Bandingkan dengan waktu yang kita alokasikan untuk mencari dunia,
yang bahkan sampai saat ini kita udah bekerja puluhan tahun, ternyata rumah di bumi pun belum kita punya. Nah, ini udah kita hanya 40 menit sampai 1 jam lah maksimal itu. Kita akan dikasih surga, rumah di surga. Apakah kita tidak tergiur? Nah, dan kalau kita tengok lagi tentang keutamaan sholat-sholat rawatib ini, terutama sholat qobliyah subuh, nah kita juga akan lebih takjub lagi. Ternyata sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu nilainya di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tetapi sebagian kita merasa tidak ada kerugiannya sedikit pun kalau terlewat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh ini. Bahkan kita tenang-tenang saja. Padahal kalau kita tahu keutamanya, maka kita akan merasa rugi yang amat sangat. Keutamaan yang kedua, tadi yang hadis yang pertama, kita akan melakukan rumah di surga. Hadis yang kedua, dengan sholat rawatib ini kita semua akan ditinggikan derajatnya dan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Thauban radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang amalan yang dicintai Allah kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud padanya dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan 1 derajatmu dan menghapuskan 1 kesalahanmu. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, setiap 1 sujud itu akan mengangkat 1 derajat dan menghapus 1 kesalahan. Nah, kalau sehari semalam tadi 12 rakaat, nah maka akan mengangkat 12 derajat kita lebih tinggi dan akan menghapuskan 12 kesalahan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Kemudian selanjutnya, dengan sholat sunnah rawatib ini kita semua akan diharamkan dari api neraka. Nikmat mana lagi yang akan kita cari selain kita terhindar dari api neraka, yang mana panasnya api neraka itu 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Nah, coba sekali-kali kita tes panasnya api dunia. Gak usah susah ngetesnya gitu kan. Mungkin kalau kita bapak-bapak pernah masak air buat kopi, nah itu coba saat masak air lagi mendidih, coba masukkan tangan di situ, gak usah lama-lama lah, 5 menit aja, tahan atau enggak? Ya, mantap. Jangan 5 menit kalau nggak tahan, 1 menit aja. Apakah yang terjadi dengan tangan kita? Pasti akan melepuh. Nah, apalagi nanti di akhirat yang mana panasnya itu 70 kali lipat dan tidak hanya 1 menit tetapi selama-lamanya. Nah, Masya Allah, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud,
At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi agar terhindar dari panasnya neraka tadi, cukup mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, benar? Kita pengikut Rasulullah, betul? Betul. Nah, kalau kita pengikut, harusnya kita mengikuti apa yang kita ikuti. Kalau kita ngaku pengikut tetapi pengikut yang kita ikuti tidak kita ikuti perbuatannya, apalah artinya disebut pengikut. Yang namanya ekor itu ikut kepala. Nah, kalau kepala ke utara, ekor harusnya juga ke utara. Jangan sampai kepala ke utara, ekor malah ke selatan. Nah, itu bukan pengikut, bukan follower namanya. Kalau follower itu ya seperti kalau kita lihat di luar sana, dia pengikut Ronaldo, dia suka nomor 7 Ronaldo, dia beli kaos yang nomor 7. Nggak mungkin dia beli yang nomor 10 gitu kan. Nah, demikian pula dengan kita yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah, kita pun harus membiasakan apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah tersebut. Salah satu adalah sholat rawatib ini. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hal ini bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya dari orang terdekat Rasulullah sendiri yang mengatakan hal ini. Jadi sholat sunnah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 4 rakaat itu setelah azan ya? Sebelum duhur, setelah azan. Setelah azan ya? Setelah azan sebelum duhur. Setelah azan 4 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur. Dua-dua, ada yang dua-dua, ada yang langsung 4. Tinggal. Satu kali salam ya? Iya. Ya? Setelah duhur 2 rakaat. Enggak, itu yang 4 itu satu kali salam ya? 4 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 2 kali salam. Tinggal pilih kita mau mengerjakan yang mana. Maka saran saya bagi DKM, nah kalau bisa sebelum subuh dan sebelum duhur itu waktunya diperpanjang. Jangan hanya 5 menit. Kalau bisa malah 1/4 jam, itu lebih baik untuk memberi kesempatan kepada para jamaah untuk bisa melaksanakan qobliyah subuh maupun qobliyah duhur karena keutamaan yang sangat besar ini. Kalau subuh berarti kalau menurut Rasulullah itu kan kita sudah diwajibkan kan sunahkan 12 rakaat. Kalau kita perhitungkan kalau memang sholat 2 rakaat berarti lebih dong. Ya? Lebih dari mana? Dari 12 itu. Sebenarnya dari subuh kan 2. Sebelum subuh 2. Duhur. Sebelum duhur 4. Iya. Setelah duhur 2. Setelah maghrib 2. Setelah maghrib 2. Asar nggak ada? Nggak ada. Enggak, maksudnya sebelum sholat asar. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. Jadi 12. Di hadis lain ada, tapi di hadis ini cuman itu. Perlu pembahasan khusus kalau mau yang lainnya. Oke. Jadi kalau bisa, nah itu DKM itu tadi khususnya subuh dan duhur itu waktu iqomahnya sedikit diperpanjang. Jangan sampai hanya dikasih jeda 5 menit. Karena biasanya sebagian muslimin
itu kalau bangun subuh, bangun pagi itu adzan berkumandang baru bangun. Sebagian ya, tidak semuanya. Nah itu kalau dia ke kamar mandi dulu untuk buang air, wudhu, nah berangkat ke masjid, nah itu biasanya sudah masbuk. Apalagi, nah jadi tidak ada kesempatan untuk sholat sunnah. Nah, maka kalau kita perpanjang lagi yang biasanya 5 jadi 15, nah itu akan memberi kesempatan kepada para jamaah yang bangunnya tadi kesiangan itu bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh. Kenapa kami katakan kesiangan? Karena patokannya sholat bangun tidak kesiangan itu adalah sholat tahajud. Nah kalau subuh baru bangun itu sudah disebut kesiangan, bukan jam 6 baru disebut kesiangan, bukan, tapi adzan subuh baru bangun itu sudah disebut kesiangan. Nah, demikian pula dengan qobliyah duhur ini. Tadi kan sunahnya 4, biasanya jedanya rata-rata 2 biasanya. Apalagi kalau jam kerja, itu orang yang kerja kadang dengar adzan baru istirahat, baru berangkat ke masjid. Nah kalau waktunya hanya 5 menit atau bahkan kurang, nah dia tidak beroleh kesempatan untuk melaksanakan qobliyah duhur. Nah, alangkah baiknya DKM itu seperti itu. Jadi tahu kapan harus cepat, kapan harus diperlambat iqomah itu, agar memberi kesempatan kepada para jamaah untuk mencari keutamaan dari sholat rawatib ini. Itu tadi sunnah yang pertama, itu sholat sunnah rawatib. Yang masyhur itu tadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Walaupun kalau kita baca di hadis yang lain, ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, ada yang 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Nah itu perlu kajian yang lebih. Nah yang masyhur, nah itu yang 12 atau yang 10. Kalau 10 itu 2 rakaat sebelum zuhur, bukan 4. Seperti itu. Itu yang masyhur hadisnya. Nah, silakan para ikhwan buka sendiri di kitab-kitab hadis, cari referensi. Nah, sekarang kalau alasannya saya tidak punya kitabnya, nah rata-rata ikhwan punya handphone. Nah, tinggal tanya Mbah Google, Mbah sholat sunnah rawatib apa aja, nanti itu akan dikasih tahu biasanya. Gitu kan. Apalagi ketik hadis Bukhari, nanti akan keluar tentang sunnah-sunnah gitu kan. Tidak perlu kadang khawatir tidak punya buku, males, yang jadi pertanyaan ya bukan punya buku, tapi males bacanya, biasanya gitu. Mudah sekarang, males baca biasanya. Tapi kalau baca WA nggak pernah bosan, apalagi baca status orang lain. Wah itu lebih asik katanya gitu kalau baca, dibandingkan baca kitab hadis seperti itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, sholat sunnah yang kedua yang dapat kita kerjakan yaitu sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dikerjakan, sholat sunnah yang dikerjakan dari matahari terbit sepenggalan sampai menjelang zuhur. Jadi kapan waktunya? Ya tadi setelah matahari terbit dan naik kira-kira setinggi tongkat, setinggi galah. Nah itu baru kita melaksanakan sholat duha sampai menjelang zuhur. Ya kurang lebih ya jam 11 atau ya kalau setengah 12 sudah terlalu siang lah, kesiangan lah. Paling nggak sekitar jam 11, dari jam tadi terbit matahari sampai jam 11-an. Kurang lebih seperti itu. Dan kapan waktu yang paling utama melaksanakan sholat duha ini adalah tatkala matahari sedang terik-teriknya, ditandai dengan saat unta dijemur itu mulai merasakan panas.
Jadi kurang lebih sekitar jam 9 sampai jam 10 biasanya itu udah mulai terik. Nah, ini adalah keutamaan waktu duha. Bagi yang bekerja bisa dilaksanakan ya di awal waktu. Jangan sampai bekerja di kantor jam 8 masuknya, jam 10 keluar untuk sholat duha, nah nanti malah bisa kena SP. Alangkah baiknya tadi sebelum mulai kerja sholat duha terlebih dahulu, karena kalau yang namanya pekerja itu terikat dengan janjinya sendiri. Nah, dan kerjakan itu ada perjanjian, dia akan kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Nah itu orang muslim harusnya memenuhi janjinya itu. Kalau jam 8 masuk ya dia jam 8 masuk, pulang jam 4 yang jam 4 baru pulang. Nah, selama itu ya ngikutin aturan yang ada di kantor, dia di tempat kerja. Jangan sampai karena siang itu sepertinya nggak ada kerjaan, kita keluar kantor seenak kita atau kita pulang duluan. Nah, itu bukan sikap orang muslim. Nah, orang muslim itu tadi dia ada kerjaan atau tidak, dia tetap menunggu di situ karena dia diikat dari jam 8 sampai jam 4 dengan gaji sekian. Nah, kita gaji aja menuntut full, masa iya bos gak nuntut kita kerja full? Nah, seperti itu. Dan keutamaan sholat duha ini sangat banyak sekali. Kalau kita sering mendengar sholat duha itu seperti sholat minta rezeki, nah itu di hadisnya tidak akan kita temukan. Yang kita temukan adalah sholat duha itu yang pertama yang berasal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, seorang sahabat yang perlu kita teladani baik dari keberaniannya maupun kezuhudannya dalam urusan dunia. Bagaimana tidak berani saat kaum muslimin di Mekah belum berani bersyahadat di depan Ka'bah, Abu Dzar 3 hari berturut-turut berani bersyahadat di depan Ka'bah. Soal kezuhudan dalam urusan dunia, saat dunia dibuka lebar-lebar di kalangan kaum muslimin, Abu Dzar tetap menjauhi yang namanya dunia. Yang artinya dari hadisnya, setiap pagi ruas-ruas tulang setiap orang dari kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Kami ulangi, setiap pagi ruas-ruas tulang setiap orang dari kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Siapa yang pernah menghitung ruas atau sendi yang ada di tubuh kita? Saya yakin tidak ada pernah yang menghitung. Yang bisa jawab 360 itu hanya membaca, mengikuti apa yang dia baca. Saya yakin dia belum pernah menghitung sendiri. Benar, rata-rata gitu kan. Baca doang. Baca doang rata-rata, termasuk yang menyampaikan. Seperti itu. Nah, jadi setiap sendi yang sebanyak 360 itu setiap pagi harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan beramar ma'ruf adalah sedekah. Nah, siapa yang setiap pagi bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir atau beramar ma'ruf yang nilainya atau jumlahnya lebih dari 360 setiap pagi. Nah, kalau belum ada 360 jadi masih ada sendi yang belum disedekahi. Seperti itu. Dan juga ternyata bernahi munkar itu termasuk sedekah. Dan semua itu artinya tadi bacaan tahmid, takbir, tahlil, tasbih, amar ma'ruf dan nahi munkar
itu tercukupi dengan sholat 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Jadi mensodakoi sendi-sendi yang ada di tubuh kita, yang kata ilmuwan saat ini dan juga dikabarkan oleh Nabi 14 abad yang lalu sebanyak 360 itu cukup disedekahi dengan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Itu keutamaan yang pertama, bernilai sedekah bagi seluruh sendi yang ada di tubuh kita. Hadis yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda dan sahabat Abu Dzar juga dari Rasulullah SAW, dari Allah Azza wa Jalla, dia berfirman. Artinya ini adalah hadis qudsi, hadis atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi redaksinya adalah atau pengucapan dari lisan Nabi Muhammad. Nah, kalau Quran itu adalah firman Allah Ta'ala dan redaksinya langsung dari Allah. Nah, bedanya di situ. Di sini Allah berfirman, Ibna Adam, irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kepadaku di awal siang sebanyak 4 rakaat, niscaya aku mencukupi dirimu di akhir siang. Itu hadis yang kedua. Jadi dengan sholat duha sebanyak 4 rakaat itu akan menyebabkan kita semua dicukupi oleh Allah Ta'ala hingga akhir siang atau hingga sore hari. Nah, dari tadi disebut Ibna Adam, wahai anak Adam. Nah, kalau kita mengaku sebagai keturunan Adam, nah jadi perintah ini ditujukan kepada kita semua, kecuali kita adalah yang setuju dengan paham Darwis. Nah, itu tidak kena hadis ini. Darwin itu tidak kena hadis ini. Kalau kita sebagai Ibna Adam, nah kita terkena perintah ini. Nah, kalau kita sebagai Darwinisme, nah itu perintah ini tidak kena. Seperti itu. Kemudian tentang perintah sholat duha ini, dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, Ausoni khalili bisalasin, telah berwasiat kepadaku kekasihku, yakni Rasulullah SAW, dengan 3 perkara. Siyami salasati ayyamin min kulli syahr wa raka'atil duha wa an utira qabla an anam. Rasulullah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara. Yang pertama, supaya aku berpuasa 3 hari setiap bulannya, mengerjakan sholat duha 2 rakaat, dan mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Nah, itu tadi tentang keutamaan sholat duha, adalah sholat yang diwasiatkan secara khusus kepada sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat yang mampu menghafal ribuan hadis, padahal beliau adalah termasuk sahabat yang akhir, bukan sahabat-sahabat yang awal. Dan sholat duha ini adalah ciri dari orang-orang yang suka bertaubat. Dari sahabat Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, la yuhafadhu ala sholatid duha illa awwabin, qala hiya sholatul awwabin. Tidak ada orang yang menjaga sholat duha melainkan orang yang suka bertaubat. Kata beliau,
itulah sholat orang-orang yang bertaubat. Artinya sholat duha itu adalah sholat yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang suka bertaubat. Hah? Beda. Ini orang yang suka bertaubat itu ditandai dengan suka mengerjakan sholat duha. Nah, kalau sholat duha ditinggalkan, nah bisa jadi dia tidak suka bertaubat dari kesalahannya. Kemudian mengenai jumlah rakaatnya itu minimal 2 rakaat dan maksimalnya dalam hadis yang lain dikatakan sampai 12 rakaat. Tinggal kita kerjakan semampu kita. 2 rakaat tadi akan mencukupi sedekah bagi 360 sendi yang ada di badan kita. Kalau kita tambah 2 rakaat, maka Allah akan mencukupi kita sampai akhir siang. Dan kalau kita dawamkan setiap hari, maka kita akan mendapatkan ciri orang yang suka bertaubat. Mengenai dalil dikerjakan sholat duha dengan 12 rakaat ini berasal dari sahabat Abu Darda. Dia mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha 2 rakaat, ia tidak akan ditetapkan dalam golongan orang-orang yang lalai. Siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, dia ditetapkan dalam golongan ahli ibadah. Barang siapa mengerjakan sholat 6 rakaat, ia dicukupi di harinya itu. Barang siapa mengerjakan sholat 8 rakaat, Allah tetapkan dirinya dalam golongan orang-orang yang khusyuk. Barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat, Allah bangunkan sebuah rumah baginya di surga. Tidaklah berlalu siang ataupun malam, melainkan akan ada orang di antara para hamba Allah yang dia beri sedekah, dan tidaklah Allah memberikan karunia kepada seseorang dari para hambanya yang lebih baik daripada mengilhaminya untuk selalu ingat kepadanya. Ini hadis mengenai jumlah rakaat sholat duha. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8 sampai 12 rakaat. Nah, tinggal mampunya kita berapa, nah kita kerjakan. Semoga bisa istiqomah. Lebih baik 2 rutin setiap hari daripada 12 rakaat sekali seumur hidup. Nah, karena amal ibadah yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang kontinu, yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, tadi sholat sunnah selanjutnya itu sholat sunnah sebelum asar. Nah, ini berdasarkan hadis dari sahabat Rasulullah, rahimahullahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asyar. Nah, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, dahulu Nabi SAW biasa sholat 4 rakaat sebelum asar. Beliau memisahkan di antara rakaat-rakaat tadi dengan mengucapkan salam pada malaikat muqarrabin dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan muslimin dan mukminin. Nah, dari hadis ini, dari perkataan Ali tadi, sholat sebelum asar ini dikerjakan pada awal-awalnya, jadi tidak sampai terakhir Rasulullah. Dan juga bagi yang bertanya-tanya kadang apakah ada sholat sunnah sebelum maghrib, nah itu
Dari hadis ini ada sallu qoblal maghribi rakaatain. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang kedua beliau ulangi kembali sallu qoblal maghrib rakaatain. Selanjutnya Rasulullah bersabda liman syaa, bagi siapa yang mau mengerjakannya. Artinya tidak ada kekhususan sholat qobliyah maghrib. Bahkan di sebagian masjid itu habis adzan langsung iqomah. Ya karena tadi mungkin tidak ada sholat sunnah khusus yang dipahami sebelum maghrib. Dan juga sholat sunnah sebelum isya itu juga tidak ada turunan khusus. Ya walaupun kita bisa sholat sunnah antara adzan dan iqomah. Karena setiap adzan dan iqomah itu kita boleh melakukan sholat sunnah seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang sholat-sholat sunnah yang dapat kita kerjakan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah sholat rawatib, artinya sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Yang masyhur dikerjakan oleh Rasulullah adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian sholat duha, sholat tahajud, dan tadi hadis yang lain walaupun kedudukannya lemah tadi sebelum asyar, sebelum maghrib maupun sebelum isya. Semoga dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.